Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa hidup akan berakhir. Ada awal dan ada akhir. Dan Engkau mempersiapkan batin kami supaya kami bisa ready, siap ketika saatnya tiba. Bantu kami ya Bapa, supaya pikiran, hati, budi, raga, dan seluruh kami Kau siapkan untuk menerima kedatangan Putra-Mu yang kedua kalinya bagi kami. Dan kami tidak takut, karena yang datang adalah Tuhan kami, Yesus Kristus Penyelamat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 26 November ini, kita diajak sekali lagi dalam Injil bahwa akan ada peristiwa-peristiwa kosmis yang mungkin mengerikan, mungkin mencemaskan, mungkin menggelisahkan, yang tak dapat dikontrol lagi oleh manusia. Dengan segala teknologi, dengan segala kecanggihan, dengan segala kehebatan, segalanya berlangsung begitu luar biasa. Dan itu disimbolkan dengan kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem dan kehancuran juga Babel. Simbolisme dari kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan yang dilambangkan oleh Babel, di mana roh jahat berada di sana dengan segala bala tentara, dengan segala kekuasaannya dihancur leburkan, dikalahkan. Kerajaan kegelapan diruntuhkan, dan sekarang muncul kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan kemenangan, kerajaan Kristus. Di mana Kristus kedua kalinya tampil dan menindas, menghancurkan kuasa-kuasa iblis, si naga besar itu dan si ular tua itu diruntuhkan, dihancur leburkan, yang mengalahkan yang telah menggoda manusia selama perjalanan hidup ini. Saudara, apakah lukisan ini suatu yang benar atau tidak? Saya kira bukan soal benar atau tidak, tetapi ini mau menunjukkan kepada kita ada suatu simbolisme, ada suatu eskatologi. Apa yang kejadian-kejadian di dunia ini yang sekarang ini, itu mempersiapkan sesuatu yang kemudian datang. Ya. Dan bisa jadi ini sesuatu yang mengerikan, ya. Pasti mengerikan, karena seperti katakanlah pengalaman dari ketiga anak di Fatima itu, Lucia, Jacinta, dan Francisco, yang dibawa oleh Bunda Maria untuk ditunjukkan kepadanya kengerian, ya, neraka, sehingga berpuluh tahun tidak mau dibongkar rahasia itu, karena begitu tak terlukiskan, ya, kengerian yang abadi itu. Dan Bunda Maria sungguh-sungguh begitu peduli dengan manusia. Karena itu katakanlah bertobatlah dan berdoalah terus menerus. Berdoalah rosario, kembalilah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi dalam minggu ini, hari-hari ini, ya, kita diingatkan sekali lagi akan kenyataan itu. Kenyataan itu tentu saja tidak boleh membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita gelisah. Karena apa? Iman kita mengatakan Yesus Al-Masih, Raja semesta alam, ya, Sang Raja, Raja di Raja, Tuhan penyelamat dan penebus yang datang bukanlah yang lain, tetapi Dia yang datang menjadi hakim atas seluruh dunia. Nah, kita tidak boleh takut, karena kalau kita hidup dalam kebaikan, dalam kedamaian dan ketenangan bersama Dia, karena Dia adalah seperti Bapa kita, maka kenapa harus takut? Kenapa harus cemas? Logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam perjanjian lama, ketika Nabi Elia mendapatkan kehadiran Tuhan dalam angin sepoi-sepoi basah yang lembut dan sunyi, yang begitu lembutnya hadir dalam hidupnya, dan dia menutupi dengan mantolnya,
sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tapi sebelum-sebelumnya tanda kehadiran Tuhan juga dalam bentuk yang gempa bumi, api, kemudian angin yang keras, ya, badai, itu tanda keagungan tremendum yang begitu luar biasa dari Allah. Ya, tetapi di sisi lain dia juga menampilkan yang sejuk, yang hening, yang sunyi, itu seperti itu. Nah, maka dua aspek ini juga sebetulnya ada dalam diri Allah. Ketika Allah tampil, ya semua orang menjadi bertekuk lutut, lari tunggang langgang, karena Sang Roh Kudus, Sang Allah itu sendiri datang. Ya, tak ada seorang pun yang mampu berhadapan dengan Allah. Maka tunduk menyembah, ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Dan itulah sikap kita dengan datangnya Yesus, Sang Raja, Sang Hakim. Jadi di sinilah kita akan merasakan, melihat Sang Hakim yang mengadili manusia sesuai dengan apa yang dilakukan manusia dan sesuai dengan keadilan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dalam diri setiap orang, apa yang adil sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita manusia, sejauh mana kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mengajak Anda untuk memiliki sikap yang lebih konstruktif dan positif. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saja kita ini lengah, dalam tanda petik, kita ikut arus. Itu bahayanya. Kita ikut arus, orang yang berjalan ya sudah biasa aja, tidak ada sesuatu, tidak ada responsif. Mungkin sekedar takut sekali 2 hari, tapi kita berjalan ikut arus saja. Ya, tidak takut, tidak cemas, tapi juga tidak mempersiapkan diri dengan baik. Inilah yang disebut dengan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Kita ikut arus semua. Ya. Nah, menurut saya ada orang yang penuh ketakutan sehingga menjadi paranoid. Ada orang yang penuh tidak peduli, entah apapun yang terjadi. Ya, meskipun mungkin pandemi ini sudah 8 bulan lebih membuat orang bisa saja membuat orang menjadi ikut arus, biar jalan aja, atau menjadi paranoid, atau menjadi sama sekali tidak peduli, cuek yang mana. Ya, Anda pilih yang mana. Nah, menurut saya sesuai dengan permintaan Yesus, berjaga-jaga, bersiap-siaplah. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Karena apa? Ketika datang, kalau tubuh, raga kita, pikiran kita, perasaan kita tidak kita siapkan, dia tidak bisa, responsnya juga tidak jelas gitu loh. Maka kita harus mempersiapkan badan kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan raga kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan roh kita, supaya ketika itu datang dan dalam bentuk yang mungkin sangat spektakuler, sangat mengerikan, kita tahu, oh ya, saya punya Tuhan yang di mana saya beriman kepada Dia, dan Dia memperhitungkan apa yang sudah saya usahakan, saya jalankan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Anda respons yang mana? Silahkan, monggo. Ya. Silahkan Anda sendiri, apakah Anda terinspirasi dengan renungan saya ini atau tidak, ya itu juga tergantung dari Anda sendiri. Maka menurut saya yang paling bijak adalah seperti wanita bijaksana itu. Ya, bukan wanita bodoh yang mengabaikan apa yang harus ia siapkan dalam hidupnya. Wanita bijaksana itu mempersiapkan minyak untuk perjalanan dia lanjut. Minyak itu apa? Minyak itu adalah doa, minyak itu adalah kasih, minyak itu adalah keutamaan-keutamaan manusiawi, ya. Karena pada saat tertentu kita juga bisa tidur, bisa lengah. Tetapi dengan punya reserve, yaitu kita menjadi, oh, saya punya sesuatu yang bisa saya pegang. Juga perbuatan-perbuatan baik saya di dunia tanpa perlu saya gembar-gembor melakukan segala kebaikan dengan tersembunyi, karena Tuhan dikatakan lakukan segala sesuatu tersembunyi karena Allah bekerja secara tersembunyi. Sekali lagi, jadi tangan kanan mengerjakan sesuatu yang baik, tangan kiri nggak perlu tahu. Juga bahkan kita tidak perlu tahu, ya, karena sekarang ini bangsanya orang viralkan, entah yang baik pun kita viralkan. Yang apalagi yang jelek sekarang muncul viral yang demikian. Tapi dalam hati kita lihat Yesus berkali-kali mengatakan, ya, jangan katakan itu pada orang lain, tapi harus dikatakan. Dan Yesus 30 tahun tidak ada seorang pun yang mengetahui.
bahwa dia adalah anak Allah, dan orang tidak percaya bahwa dia anak Allah. Selama ini dia adalah anak Yusuf tukang kayu dan ibunya Maria kita kenal kan dalam kitab suci. Jadi ketersembunyian itu adalah faktor penting supaya kita tidak mengagungkan diri kita sendiri. Dalam hal baik pun kita bisa sombong, ya. Dalam hal baik pun, dalam hal jelek pun kita bisa juga sombong. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya hanya mengajak Anda, mari kita siapkan pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, raga kita dengan sesuatu yang baik. Apa yang saya mau katakan? Dengan puasa mati raga dan dengan doa. Ya, puasa mati raga itu ya kita berkorban, mengorbankan sesuatu yang biasa kita lakukan ya. Kita tidak hanya mencari enaknya di zaman hedonisme ini. Ini betapa sulit loh. Zaman hedonisme. Kita melatih diri untuk berpuasa, katakanlah sesuatu yang biasa kita lakukan menjadi yang enak, yang menyenangkan, kita kurangi lama-lama. Kita belajar untuk mengatur tubuh raga kita. Ya, itu sesuatu hal yang positif gitu loh. Ya, tidak dikuasai oleh keinginan tidak teratur kita. Ya. Dan itu melatih kita sendiri, ya. Raga kita latih. Kemudian doa. Doa itu tidak hanya betapa banyaknya doa, ya. Jangan lupa sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan betapa banyaknya, entah doa rosario berkali-kali, entah doa kereman ilahi, entah doa A, doa B, doa C, dan semua kumpulan doa, rumusan doa. Jangan lupa, itu bagus. Saya tidak menentang itu sama sekali. Tetapi lebih daripada itu, belajar mendengarkan Roh Kudus. Di dalam segala itu pun, belajar mendengarkan suara Tuhan yang mau menggerakkan kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan itu bukanlah yang mudah, sangat-sangat sulit. Ya, sekali lagi, mari saudaraku terkasih, kita belajar mendengarkan suara Tuhan dimanapun kita berada. Ya, apapun juga yang kita lakukan. Semoga Anda dan saya waspada, siap sedia. Ketika segala datang, kita tidak takut. Karena yang datang adalah penyelamat dan penebus kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga Anda digerakkan, terbuka matanya, tidak ikut arus. Tapi mempunyai sikap-sikap yang harus dilakukan. Belajar berkorban juga dengan berpuasa dan bermati raga. Dengan berdoa kita juga berkorban. Mengorbankan waktu, tenaga, kesenangan untuk diam, duduk di hadirat Allah. Mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk diriku, keluargaku, masyarakat, gereja, dan bangsa. Dan yang ketiga, jangan lupa saudara, berdoa untuk gereja. Sekali lagi, berdoalah untuk gereja. Siapa gereja itu? Paus, uskup, kardinal, para imam, para umat sekalian. Ya, gereja yang sedang bergolak ini menghadapi situasi yang tidak menentu. Ya, sekali lagi tidak menentu. Ya, bisa hoak, bisa tidak. Sulit kali kita mengenali kalau kita tidak mendengarkan Tuhan. Dan apa yang paling esensial dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, meneguhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.